sinyal. Denis dipresentasikan. Oke, Bu. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok yang terdiri dari Christian Adril, dari Renaldi dan Denis Arnandi akan mempresentasikan tentang using Butterworth filter yang dibuat oleh Manjit Singh dan Naresh Kumar. Audio system itu adalah sistem yang dapat mengurangi atau mengeliminasi noise dari signal audio. Kemudian terdapat dua pendekatan untuk mengurangi noise pada audio. Yang pertama complementary type, yaitu dia kompres audio signal dulu sebelum record audionya. Di playback file ekspansi komplementer dari sinyal audio itu dapat mendorong noise di bawah peak level dan menuju di bawah ambang bawah pendengaran. Kemudian yang kedua ada non-complementary type, yaitu dia menggunakan teknik untuk mengurangi level noise yang terdapat pada sumber. Pada dasarnya itu noise pada playbacknya. Teknik ini dia menggunakan IC LM1894 yang didesain khusus untuk mereduksi noise yang terdengar oleh audionya. Kemudian ada type of noise. Yang pertama electronic noise seperti thermal noise dan sound noise. Kemudian ada acoustic noise yang berasal dari sumber yang bergerak, bergetar, atau bertabrakan seperti mesin yang berputar, kendaraan yang bergerak, suara keyboard, angin, dan hujan. Kemudian ada electromagnetic noise, yaitu dapat mengganggu transmisi dan resepsi dari suara, gambar, dan data pada spektrum radiofrekuensi. Yang keempat ada electrostatic noise yang diakibatkan oleh adanya tegangan. Yang kelima ada communication channel, yaitu distortion dan fading. Dan yang terakhir ada quantization noise dan data paket yang loss akibat jaringan yang macet. Kemudian ada klasifikasinya. Klasifikasinya yang pertama white noise. White noise itu noise acak atau random yang membentuk dan itu datar. Secara teori itu white noise memiliki semua frekuensinya itu sama dayanya. Kemudian ada band limited white noise, itu mirip dengan white noise. Jenis ini itu memiliki noise yang spektrum dayanya datar dan bandwidthnya terbatas yang mencakup spektrum pada perangkat yang digunakan. Yang ketiga ada narrow band noise, itu noise yang memiliki bandwidth kecil seperti 50 atau 60 Hz dari sumber elektrik. Kemudian ada colored noise seperti pink noise, brown noise, dan auto regressive noise. Yang kelima ada impulsive noise, yaitu pulsa yang durasinya pendek dengan amplituda, waktu terjadi, dan durasinya itu acak. Yang terakhir ada transient noise pulse, yang jenis ini tuh pulsanya berdurasi panjang seperti klik dan burst noise. Kemudian band pass filter. Filter itu gabungan dari low pass sama high pass. LPO atau integrator itu sering digunakan untuk rolling off pada gainnya yang di frekuensi tinggi, di mana dapat mengakibatkan osilasi. High pass single pole itu digunakan untuk memblok DC offset dalam penguat atau single supply circuits. Kemudian filter band pass ini dapat digunakan untuk memisahkan sinyal, melewatkan sinyal yang diinginkan, dan mengurangi frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, step berikutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Dery. Baik, kemudian masuk ke bagian tinjauan pustaka untuk filter. Jadi filter ini sendiri merupakan rangkaian yang dirancang agar dapat menyaring frekuensi tertentu sehingga hanya didapatkan frekuensi yang diinginkan. Lalu berdasarkan bentuk respon frekuensinya terhadap gainnya, filter ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama ada filter Butterworth, lalu filter Chebyshev, filter Bessel, dan yang terakhir adalah filter elliptics.
Fungsinya sendiri, filter ini digunakan untuk memisahkan sinyal, menginginkan, dan mengurangi frekuensi yang tidak diinginkan. Dalam aplikasinya untuk noise reduction, filter ini disebut filter sinyal suara, yaitu merupakan proses penghapusan noise pada sinyal suara yang rusak. Dalam ringkasan jurnal yang kami baca, aplikasi filter yang digunakan untuk audio noise reduction ada 3 filter dibandingkan, yaitu ada Butterworth, lalu SteadySafe tipe 1 dan 2, lalu ada Elliptic. Selanjutnya, ini adalah perbandingan respondensi dari filter-filter tadi. Yang pertama ada Butterworth, dan ketiga SteadySafe tipe 1, SteadySafe tipe 2, di mana SteadySafe tipe 2 merupakan inverse dari SteadySafe tipe 1, hanya di bagian ripple. Kalau SteadySafe tipe 1 bagian passband lah, sedangkan pada SteadySafe tipe 2 ripple-nya ada di bagian stop band. Lalu yang ketiga ada Elliptic. Elliptic ini merupakan pengembangan dari filter SteadySafe. Selanjutnya, nah dalam jurnal yang direkomendasikan adalah filter Butterworth. Jadi filter Butterworth ini adalah filter analog yang paling sering digunakan. Filter ini ada karakteristik respon sebagai berikut. Yang pertama, respon filter Butterworth hampir rata, flat untuk frekuensi dekat 0 dan menghasilkan respon maximally flat. Lalu yang kedua ada tingkat kerataan di daerah passbandnya berbanding lurus dengan order filter. Jadi order itu akan berpengaruh pada respon frekuensinya nanti. Lalu yang ketiga, jika order filter N semakin tinggi, maka respon filter semakin mendekati karakteristik idealnya atau brick wall type. Layanan jaringan dan data yang ditransmisikan itu sendiri diperlukan suatu perencanaan teknik filter yang mendukung dalam sistem transmisi. Nah, teknik filter yang digunakan dalam perancangan filter sendiri filter yang meminimalisir yang kanan atas dari band pass filter dan yang bawah ini dari high pass filter. Kalau dilihat di sini yang paling rata untuk redaman noise-nya terdapat pada band pass filternya. Selanjutnya, nah dari percobaan di atas kemudian dilakukan pengujian dengan mengukur nilai signal to noise ratio-nya atau SNR. Lalu hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signal to ratio dari desain filter Butterworth dengan band pass filter akan lebih baik dibandingkan dengan low pass filter dan high pass filter untuk sinyal suara input. Noise ratio ini yang dijelaskan oleh Christian Ade.
Itu yang kanan bawah itu figure 1B itu dari aplikasi si yang buat jurnal. Nah, sedangkan yang dua lainnya itu adalah yang di kiri untuk mengeliminasi noise dari sebuah file audio seperti itu. Selanjutnya dan nah, ini aplikasi fisiknya. Yang di kanan tuh ada mixer, biasanya itu untuk eliminasi dari speaker atau mikrofon, biasanya itu pakai untuk di auditorium atau di suatu konser tuh mixer. Yang di kiri itu ada noise cancellation headphone. Nah, itu secara fisiknya untuk mengeliminasi noise dari luar. Selanjutnya, nah simpulannya, filter Butterworth yang digunakan dalam hal ini adalah band pass filter, digunakan untuk mengurangi audio noise dari sinyal dengan frekuensi dan ripple yang berbeda. Jika signal to noise ratio hasil filter tidak lebih baik dari suara sebelum difilter, maka filter itu ya nggak benar, jadi cuma merusak karakteristik dari sinyal suara itu sendiri. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi cara mengurangi noise dengan filter yang lebih berbeda, ya kalau bisa pakai CB Safe atau yang lain, dan bisa dibandingkan mana yang lebih efektif dalam mengurangi noise-nya. Dan mungkin itu aja presentasi dari kami. Mohon maaf jika salah kata. Terima kasih.